Assalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Baik, kita kembali melanjutkan pelajaran kita, pelajaran tauhid yang kita ambil dari kitab Tauhid dengan syarah al-mulakhas fi syarhi kitab Tauhid karya kitab tauhidnya adalah Syekh Muhammad bin Sulaiman At-Tamimi rahimahullah dengan syarih Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala. Kita sekarang masuk pada bab qaulillahi ta'ala, innaka la tahdi man ahbabta. Innaka la tahdi man ahbabta. Bab firman Allah Ta'ala, sesungguhnya engkau ya Muhammad la tahdi, tidak bisa memberikan hidayah, man ahbabta, kepada orang yang engkau cintai. Surat Al-Qasas ayat 56. Coba dibuka Al-Qasas 56. Innaka la tahdi man ahbabta. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad tidak mampu memberikan hidayah, tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang engkau cintai. Walakinnallaha yahdi man yasha. Setelahnya walakinnallaha yahdi man yasha, akan tetapi Allah memberikan hidayah kepada yang Allah kehendaki, kepada orang yang Allah kehendaki. Wa huwa a'lamu bil muhtadin, dan Dia Allah Maha mengetahui terhadap orang-orang yang mendapatkan hidayah, yang layak untuk mendapatkan hidayah. Baik. Innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Sesungguhnya engkau tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang engkau cintai, akan tetapi Allah memberikan hidayah kepada orang yang Allah kehendaki, dan Dialah Maha mengetahui terhadap orang yang layak untuk mendapatkan hidayah. Al-Qasas ayat 56. Baik. Dan tafsir atau asbabun nuzul dari ayat ini nanti akan dijelaskan pada dalil berikutnya. Ya. Baik, pada riwayat setelahnya. Nah, jadi ringkasnya ayat ini turun diantaranya tentang Abu Thalib, ya, tentang Abu Thalib ketika dia mau meninggal, ya, ketika dia mau meninggal. Baik, kita baca munasabatul bab di kitab Tauhid. Nanti dijelaskan ya asbabun nuzulnya di halaman berikutnya. Kesesuaian bab untuk kitab Tauhid. Anna fihi radd. Jadi sesuainya gimana? Kesesuaian ayat yang kita baca tadi dengan kitab Tauhid ini. Ya, kita kan membahas tauhid. Hubungannya dengan tauhid apa ayat tersebut? Maka kata beliau, kata syarih Syekh Shalih Fauzan, anna fihi radd ala ambadil qubur. Bahwasanya pada ayat tersebut ada bantahan ya terhadap para penyembah kuburan.
Perhatikan, harus fokus ini memahami ayat, kecocokannya dengan kitab tauhid. Bahwasanya ayat tersebut, di dalam ayat tersebut ada bantahan terhadap para penyembah kuburan. Alladzina ya'taqiduna fil anbiya'i was-shalihin an-naf'a wad-dhar. Yang mereka para penyembah kubur meyakini ya bahwasanya para nabi dan orang-orang soleh itu bisa memberikan manfaat atau bisa menolak bahaya. Ini keyakinan ahli kubur, ya. Para penyembah kubur, mereka yang datang ke kuburan, baca Al-Quran di situ, sholat di situ, berdoa di situ, minta. Di antara mereka ada yang minta kepada penghuni kubur. Mereka meyakini apa? Para wali atau orang-orang nabi dan orang-orang soleh yang ada di kuburan itu, mereka bisa memberikan manfaat dan bisa menolak mudarat. Ya. Ini yang harus dipahami pertama kali. Kemudian kata beliau wadzalika annahu, dan bahwasanya hal itu bahwasanya idza kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya apabila keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam qad harisa ala hidayati ammi, Nabi itu bersemangat sangat ingin ya agar paman beliau mendapatkan hidayah. Perhatikan ini, Nabi itu sangat ingin pamannya Abu Thalib mendapatkan apa? Hidayah. Fi hayatihi, ketika beliau masih hidup, ya. Falam yatayassar lahu, dan hal itu tidak dimudahkan bagi Abu Thalib, ya. Ketika Abu Thalib masih hidup tetap tidak mau masuk Islam. Wada'a lahu ba'da mautihi, dan beliau berdoa untuk Abu Thalib setelah meninggal. Jadi setelah Abu Thalib mati, Nabi mendoakan Abu Thalib supaya Allah Subhanahu wa taala mengampuni Abu Thalib. Fanuhiya an dzalik, maka Nabi dilarang jangan mendoakan Abu Thalib. Kenapa dilarang mendoakan Abu Thalib? Karena musyrik, mati dalam keadaan musyrik, ya, tidak mau masuk Islam. Wa dzakara subhanahu anna rasula la yaqdiru ala hidayatihi. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasanya Rasul tidak mampu untuk memberikan apa? Hidayah. Ya, Allah jelaskan innaka la tahdi man ahbabta. Sesungguhnya engkau tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang kau cintai. Dari ayat ini kan berarti apa? Nabi itu tidak mampu memberikan apa? Manfaat. Di sini manfaat apa? Hidayah, taufik, wal amal. Ya, harus diketahui hidayah itu ada dua, sebagaimana dijelaskan oleh para ulama. Ada hidayah ad-dalalah wal bayan. Hidayah berupa penjelasan, ya, menjelaskan ini hukum halal, ini haram, ya. Baik. Ini syarat-syarat diterimanya ibadah. Ini hal-hal yang bisa membatalkan, menghapus ibadah. Itu kan hidayah apa? Ad-dalalah wal bayan, berupa penjelasan. Semua orang bisa, ya. Orang kafir pun bisa. Dia ambil ayat Al-Quran dijelaskan kepada orang lain bisa. Kalau hidayah apa tadi? Ad-dalalah wal bayan, hidayah berupa penjelasan. Tapi yang dimaksud dalam ayat ini adalah hidayah at-taufik wal amal, ya. Engkau tidak bisa memberikan hidayah taufik, ya, kepada orang yang kau cintai. Sehingga Abu Thalib walaupun semasa hidupnya membela Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, Abu Thalib berada di barisan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi diganggu, Abu Thalib membela. Ya, tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam karena manusia, ya, sifat manusia, dan beliau bukan Tuhan, bukan Allah, tidak bisa memberikan hidayah taufik.
sehingga Abu Thalib tidak mau mengikrarkan keislaman. Ya, Abu Thalib tidak mau mengucapkan la ilaha illallah. Ini. Maka kesesuaian dengan ayat tadi dengan kitab tauhid Nabi tidak bisa memberikan manfaat dan tidak bisa menolak mudarat. Baik. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasanya Rasulullah SAW tidak mampu memberikan hidayah kepada orang yang dia cintai. Fa hadza yadullu ala annahu sallallahu alaihi wasallam la yamliku dhurran wala naf'an. Maka hal ini menunjukkan bahwasanya Nabi SAW tidak memiliki atau tidak mampu menolak bahaya dan tidak pula mampu memberikan manfaat. Ya. Baik. Fabaqalat ta'alluqu bihi, maka batilah ketergantungan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka batalah ketergantungan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam li jalbil naf'i wa daf'in dhar, untuk mendapatkan manfaat dan menolak bahaya. Wa ghairu min babi aula, dan kepada selain beliau ini lebih utama lagi. Jadi kepada Nabi saja tidak bisa mendatangkan manfaat, tidak bisa menolak bahaya, apalagi yang lain. Apalagi selain Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Adapun hidayah adalah wal bayan, tentu sangat jelas ya. Kita wajib mengambil hidayah atau penjelasan dari beliau sallallahu alaihi wasallam di dalam pengamalan syariat ya. Dari sisi hidayah, penjelasan adalah wal bayan, wajib kita mengambil dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun hidayah atau taufik dan amalan yang mengamalkan ilmu yang disampaikan oleh Nabi, itu harus minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Allahumma hdini, ya Allah berilah aku hidayah. Terus kita minta hidayah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, walaupun kita sudah Islam ya. Minimal di dalam surat Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah berilah kami hidayah kepada as-siratal mustaqim. Jadi kita diperintahkan oleh Allah untuk senantiasa meminta hidayah. Ya. Karena ada hidayah fil Islam, hidayah ilal Islam, hidayah fil Islam. Ulama juga menjelaskan hidayah itu ada hidayah kepada Islam, masuk Islam. Kemudian ada hidayah fil Islam, di dalam Islam itu sendiri. Setelah masuk Islam bagaimana? Jadi nggak cukup mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah, sudah begitu saja. Nggak cukup. Perlu kita belajar bagaimana supaya kualitas Islam kita meningkat ya, kualitas iman kita terus naik. Nah, sehingga perlunya kita terus meminta hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian ada di dalam surat yang lain, surat Asy-Syura ayat 52. Wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Ini kaitannya dengan hidayah adalah wal bayan ya. Kalau ayat di atas tadi surat Al-Qasas 56, innaka la tahdi, pakai la tahdi, pakai la nafiyah, la penafian. Sesungguhnya engkau tidak bisa memberikan hidayah. Kalau surat Asy-Syura ayat 52, wa innaka la tahdi, pakai lam taukid, lamnya pendek, la tahdi. Sesungguhnya engkau sungguh memberikan hidayah kepada jalan yang lurus. Ya. Maka ini maksud hidayah dalam Asy-Syura ayat 52 adalah
bayan. Hidayah memberikan bimbingan kepada jalan yang lurus, ya. Baik. Jadi ketika baca Al-Quran memang harus pertama jeli, ya. Kemudian melihat tafsir para ulama. Karena terkadang bahkan ada orang-orang yang di dalam hatinya berpenyakit mengatakan Al-Quran itu apa? Kontradiksi, bertolak belakang antara satu ayat dengan ayat yang lain. Ini dikatakan kok dalam surat Al-Qasas, sesungguhnya kamu tidak bisa memberikan hidayah. Ya, paham nggak? Tapi dalam surat Asy-Syura dikatakan sesungguhnya kamu bisa memberikan hidayah. Kalau sekilas kan bertolak belakang. Ya tidak? Ya enggak? Hafiz, sesungguhnya engkau tidak bisa memberikan hidayah. Surat Al-Qasas ayat 56. Surat Asy-Syura ayat 52, sesungguhnya engkau memberikan hidayah. Bertolak belakang enggak sekilas? Bertolak belakang. Ya. Maka dalam hal ini harus lihat asbabun nuzul, tafsir para ulama. Ya. Jadi hidayah yang di Al-Qasas itu hidayah at-taufiq wal amal. Kalau dalam surat Asy-Syura hidayah adalah wal bayan. Secara sekilas juga bisa dipahami. Wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Sesungguhnya engkau memberikan hidayah kepada jalan yang lurus. Ya. Siratal mustaqim ini banyak makna. Di antaranya Al-Qur'an, As-Sunnah, ya. Baik. Kemudian kita baca al-ma'na al-ijmaliyyu lil ayah, makna global untuk ayat untuk lebih memperjelas lagi. Ya. Yaqulu ta'ala li rasulih sallallahu alaihi wasallam, Allah taala berfirman kepada rasulnya sallallahu alaihi wasallam, innaka la taqdiru. Ini secara makna, ya. Sesungguhnya engkau tidak mampu ala taufiqi man tuhibbu dukhulahu fil Islam. Engkau tidak mampu untuk memberikan taufik kepada orang yang engkau cintai, ya, agar masuk Islam. Nah, engkau tidak mampu memberikan taufik kepada orang yang engkau cintai agar masuk Islam. Walakinna dzalika innama yakunu biyadillah, dan akan tetapi hal itu hanya di tangan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Taufik untuk masuk Islam itu hanya di tangan Allah Subhanahu wa taala. Banyak dai yang menyuruh kepada Islam. Islam ini indah, ya, tapi tidak semua orang mau masuk Islam. Karena itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Fa huwal ladzi yuwaffiqu man yasha'u lahu. Maka dialah Allah yang memberikan taufik kepada orang yang Allah kehendaki, ya, untuk masuk Islam. Wa huwa a'lamu biman yastahiqquhu mimman la yastahiqquh. Dan Allah mengetahui orang yang berhak, ya, yang layak untuk mendapatkan hidayah dan orang yang tidak layak mendapatkan hidayah. Nah, di antara orang yang layak mendapatkan hidayah adalah orang yang di dalam hatinya ingin mendapatkan kebenaran, ingin hidupnya itu lurus, ya. Ingin hidupnya lurus, jauh dari sifat sombong, takabur. Ini mendapatkan, insya Allah mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, munasabatul ayat lil bab. Isya jam berapa? 19.06. Maju mundur waktunya. Mundur, ya. Maju. Azannya mundur, ya. Kesesuaian ayat untuk bab anna fiha dalalatan wadihatan.
anna fiha, perhatikan kalimatnya, jumlahnya. Anna fiha dalalatan wadihatan. Kenapa dalalatan? Ayo, mikir. Anna fiha dalalatan wadihatan. Sabul yamin, bishimal. Sebagai apa? Dalalatan. Kok mansub? Enggak marfu atau majrur. Ridho. Anna fiha dalalatan. Isim anna. Aslinya anna dalalatan fiha ya. Isim anna. Anna tugasnya apa? Tansibul isma wa tarfa'ul khabar, menasabkan isim, merafakan khabar. Baik, khabarnya ini jumlah, syibhul jumlah ya. Sesungguhnya di dalam ayat tersebut ada dalil yang jelas ala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yamliku dharran wala naf'an. Beliau tidak mampu memberikan atau menolak bahaya, tidak mampu memberikan manfaat, wala atan wala man'an, tidak pula bisa memberi, tidak pula menolak. Wa anal amra kullahu biyadillah, sesungguhnya semua urusan di tangan Allah. Ya. Jadi dalam hal ini jangan takut, jangan gentar, maju terus di atas kebenaran. Gitu ya. Baik. Nah, siapapun yang berusaha menghancurkan dakwah, ya dakwah kita, nah itu urusan Allah. Allah yang akan melindungi. Fa fiha radd 'ala alladziina yunadawna li tafrijil qurbat. Maka di dalamnya terdapat bantahan terhadap orang-orang yang menyeru Nabi, berdoa kepada Nabi untuk menghilangkan kesulitan. Ya. Ini ada sebagian orang datang ke kuburan Nabi. Ya Nabi, saya sedang susah ini. Coba bantu saya. Ya. Baik. Dibantah dengan ayat tadi. Nah. Wa qadail hajat, dan untuk memenuhi kebutuhan. Ya. Jadi ayat tersebut ada bantahan terhadap orang-orang yang berdoa kepada Nabi untuk menghilangkan kesusahan, untuk mendapatkan apa? Menunaikan kebutuhan-kebutuhannya. Nabi tidak mampu, ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mampu. Kemudian pelajaran atau faidah yang dipetik dari ayat, tulis yang pertama, ma yustafadu minal ayah, pelajaran atau faidah yang diambil dari ayat yang pertama, ar-raddu 'ala alladziina ya'taqiduna anna al-awliya'a yanfa'un. Pertama, ada bantahan terhadap orang-orang yang meyakini bahwasanya para wali mereka bisa memberikan manfaat. Ada bantahan terhadap orang-orang yang meyakini bahwasanya para wali bisa memberikan manfaat. Aw yadurrun, atau bisa memberikan bahaya, mara bahaya, atau bisa memberikan mara bahaya. Wa yatasarrafuna ba'dal maut, dan mereka bisa melakukan berbagai macam hal setelah mereka mati, dan mereka bisa melakukan berbagai macam hal setelah mereka mati ala sabilin karomah, karena sebab karomah. Di ayat tersebut membantah mereka. Ya. Dan ini terjadi. Orang hidup takut sama orang mati karena keyakinan ini. Ya.
Melakukan dosa bukan takut kepada Allah, tapi takut sama siapa? Mama ajengan. Padahal mama ajengan sudah meninggal. Ya. Takut Mbah Kiai, padahal kiainya sudah meninggal. Bukan takut kepada Allah, tapi takut kepada makhluk, bahkan yang sudah meninggal. Nah, karena keyakinan salah ini, keyakinan menyimpang. Nah, bahwasanya mereka bisa memberikan manfaat, bisa memberikan bahaya, dan bahkan bisa mengatur alam semesta. Kata mereka, karomah ini wali katanya. Diulang pelajaran pertama. Menulis ya. Nulis. Baca. Terus atau tulis semua, atau memberikan bahaya. Hasan ya, dilengkapi ya. Yang kedua, siap-siap ditunjuk. Anna hidayat taufiqi biyadillahi subhanahu. Bahwasanya hidayah taufik itu di tangan Allah subhanahu. Subhanahu aja enggak apa-apa. Subhanahu maha suci, wa ta'ala maha tinggi. Bahwasanya hidayah taufik itu berada di tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Kewajiban kita apa? Menyampaikan. Bahwasanya hidayah taufik hanya di tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Dah sampai situ. Wa innama alinal bala. Kita itu hanya sekedar apa? Menyampaikan. Ya dakwah, menyampaikan ilmu yang kita sampaikan. Nah, diterima alhamdulillah, tidak, itu urusan Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga seorang da'i, seorang yang menyampaikan kebaikan tidak apa? Tidak pesimis, tidak loyo. Ya. Aduh, saya sudah ngajari orang, dakwahi orang tapi tidak diterima-terima. Tidak seperti itu. Itu urusan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, itsbatul ilmi lillahi subhanahu wa ta'ala. Penetapan ilmu bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Yang ketiga apa, Umay? Penetapan apa? Ilmu. Tulis. Bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Allah Maha tahu siapa yang layak mendapatkan hidayah. Yang ketiga, penetapan ilmu bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Yang keempat, isbatul hikmati lillahi subhanahu. Penetapan hikmah bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Penetapan hikmah bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Allah tidak memberikan hidayah kepada semua makhluk. Itu ada hikmah yang dalam. Ya. Baik. Itu yang harus kita ingat. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala tidak memberikan hidayah kepada semua makhluk, kepada semua orang, karena ada hikmah yang besar. Ya. Baik. Keempat apa? Penetapan apa yang keempat? Ismail dibaca. Yang keempat apa? Nah, diulang. Hasan, jangan sambil bergurau belajarnya. Yang kelima, ibtalut ta'alluqi bi ghairillah. Batilnya bergantung kepada selain Allah. Ta'alluq yang bergantung, terkait, ya, terikat. Batilnya bergantung kepada selain Allah.
Yang kelima baca ulang. Bahrul. Tinggalan. Kayak naik kereta aja tinggalan. Naik kereta mah nggak ketinggalan, tapi nulis ketinggalan. Apa yang kelima? Rian? Apa? Batilnya bergantung kepada selain Allah. Ya. Baik, itu 5 pelajaran dari ayat. Innaka la tahdi man ahbabta, walakinnallaha yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Artinya, innaka, terjemahkan. La tahdi man ahbabta, walakinnallaha yahdi man yasha wa huwa a'lamu, lebih mengetahui, bil muhtadin, pada orang yang mendapatkan hidayah. Ya. Baik, surat apa? Al-Qasas ayat 56. Satu lagi. Wa innaka. Abdurrahman. Wa innaka latahdi. Apa? Latahdi. Bedakan. La tahdi apa? Kalau tadi la tahdi, kalau ini pendek lamnya, la tahdi, sungguh memberikan hidayah ila siratim mustaqim, pada jalan yang lurus. Surat apa? Asy-Syura ayat 52. Baik, itu beberapa pelajaran yang bisa kita baca malam ini. Terkait sholat sunnah rawatib, masih belum terlihat ya keseriusannya. Diharapkan semua santri dijaga sholat sunnah rawatib, ya, sholat sunnah qobliyah dan ba'diyah. Jangan harus disuruh-suruh terus. Ikhwan atau akhwat semuanya. Ya. Jelas ini? Fahim? Digalakkan salat sunnah. Nah, pertama mungkin terpaksa. Terus saja antum lakukan dengan terpaksa. Insyaallah nanti kalau sudah biasa, ya, nanti Allah subhanahu wa ta'ala bantu niatnya. Yang tadinya terpaksa jadi biasa, kemudian ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, walaupun malu-malu, bisa dibilang apa sama temannya, aduh rajin misalnya gitu kan. Nah itu ucapan-ucapan seperti itu harus dihindari ya. Yang tadinya orang mau rajin, karena ada ucapan itu jadi nggak jadi ibadah. Nah, antum bisa nanti dapat dosa. Ya, diamin aja kalau ada orang yang rajin, diam, ya, di dalam hati aja, jangan diucapkan. Ya, jadi diharapkan sholat sunnah rawatib digalakan, ya, jangan harus disuruh-suruh. Barakallahu fikum, naktafi, wa'afu minkum, subhanakallahumma rabbana bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin.